Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Untuk Yuli, seorang gadis yatim piatu sejak usia 5 tahun, dunia seakan menutup pintu harapan di balik bayang-bayang luka dan ketidakadilan. Diasuh oleh bibinya yang kejam, Mira, Yuli hidup dalam tekanan, penuh ketakutan, dan terkekang dalam rumah peninggalan orang tuanya sendiri. Namun, dalam gelapnya hidup itu, secercah cahaya muncul dari sosok yang tak terduga, Joko, seorang pengamen dengan masa lalu yang jauh dari kehidupan sederhana yang terlihat. Apa jadinya ketika dua jiwa yang terluka bertemu di persimpangan hidup? Yuli yang terperangkap dalam kesedihan dan luka masa lalu, dan Joko yang memilih meninggalkan segala kemewahan demi kebebasan sejati, menemukan kekuatan dalam kebersamaan mereka. Bisakah mereka mengatasi bayang-bayang masa lalu dan membangun masa depan yang penuh harapan? Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan dan penderitaan, tetapi tentang bagaimana cinta dan keberanian mampu mengubah segalanya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, namun bagi Yuli kecil, dunia tampak kelabu. Di usia 5 tahun, ia telah kehilangan kedua orang tuanya, ibunya meninggal karena sakit dan dalam tahun yang sama beda bulan ayahnya juga meninggalkan Yuli untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, ia tinggal bersama bibinya, Mirah, rumah peninggalan orang tuanya. Mirah, wanita paruh baya dengan tatapan tajam dan suara lantang, mengambil alih semua warisan orang tua Yuli dengan alasan untuk membiayai kehidupan keponakannya. Namun, kenyataannya, Yuli tumbuh dalam kekurangan dan tekanan. Setiap hari, Yuli menjalani rutinitas yang penuh dengan pekerjaan rumah tangga. Pagi-pagi sekali, ia sudah harus menyapu halaman, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan untuk bibinya. Jika ada sedikit kesalahan, Mirah tak segan memarahinya dengan kata-kata kasar. "Kamu ini memang anak pembawa sial. Kalau bukan karena warisan orang tuamu, aku tak akan repot-repot mengurusmu," teriak Mirah suatu hari ketika Yuli secara tidak sengaja membuat kesalahan dengan menyapu yang dianggapnya tidak bersih. Yuli hanya bisa menunduk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia merindukan pelukan hangat ibunya dan senyuman lembut ayahnya. Namun, yang tersisa hanyalah kenangan dan foto-foto lama yang disimpannya diam-diam di bawah bantal. Malam hari adalah waktu yang paling menenangkan bagi Yuli. Setelah semua pekerjaan selesai dan Mirah tertidur, ia akan duduk di bawah jendela, memandangi bintang-bintang sambil berbisik, "Ibu, Ayah, Yuli rindu." Di tengah penderitaannya, Yuli menemukan pelipur lara dalam membaca buku-buku tua peninggalan ayahnya. Ia membayangkan dirinya sebagai tokoh-tokoh dalam cerita, menjelajahi dunia dan menemukan kebahagiaan. Namun, kenyataan selalu membawanya kembali ke rumah yang penuh dengan tekanan dan kekerasan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, namun Yuli tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kehidupannya akan berubah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Yuli bersama bibinya, Mirah, semakin terasa seperti penjara tanpa jeruji. Setiap hari, Yuli harus menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional, yang membuatnya hidup dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Pagi-pagi buta, Yuli sudah dibangunkan oleh teriakan Mirah yang memerintahkannya untuk segera membersihkan rumah. Dengan mata yang masih mengantuk, ia harus menyapu halaman, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan. Jika ada sedikit saja kesalahan, Mirah tak segan memarahinya dengan kata-kata kasar atau bahkan memukulnya dengan sapu. "Kamu ini memang anak pembawa sial.
Kalau bukan karena warisan orang tuamu, aku tak akan repot-repot mengurusmu, teriak Mira suatu hari ketika Yuli secara tidak sengaja memecahkan piring. Yuli hanya bisa menunduk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia merindukan pelukan hangat ibunya dan senyuman lembut ayahnya. Namun, yang tersisa hanyalah kenangan dan foto-foto lama yang disimpannya diam-diam di bawah bantal. Malam hari adalah waktu yang paling menenangkan bagi Yuli. Setelah semua pekerjaan selesai dan Mira tertidur, ia akan duduk di bawah jendela, memandangi bintang-bintang sambil berbisik, "Ibu, Ayah, Yuli rindu." Di tengah penderitaannya, Yuli menemukan pelipur lara dalam membaca buku-buku tua peninggalan ayahnya. Ia membayangkan dirinya sebagai tokoh-tokoh dalam cerita, menjelajahi dunia dan menemukan kebahagiaan. Namun, kenyataan selalu membawanya kembali ke rumah yang penuh dengan tekanan dan kekerasan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, namun Yuli tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kehidupannya akan berubah. Di seberang pasar di ujung gang itu selalu riuh di pagi hari. Suara teriakan pedagang, suara besi dari gerobak yang ditarik, dan obrolan ibu-ibu yang sibuk menawar harga menyatu dalam simfoni keseharian. Di salah satu sudut pasar itu, Joko memainkan gitarnya. Suaranya serak namun penuh penghayatan, menyanyikan lagu-lagu lama yang membawa kenangan banyak orang. Ia tak berharap banyak. Sekeping dua keping kain sudah cukup untuk membeli makan dan membayar sewa kontrakan bulan depan. Hari itu, matahari belum tinggi saat pandangannya tertuju pada seseorang yang tak biasa, seorang gadis, berjalan tergesa-gesa sambil sesekali menoleh ke belakang. Dia memakai rok panjang lusuh selutut dan atasan yang warnanya sudah pudar dengan kerudung hitam panjang. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi beberapa bungkus mie instan dan telur. Wajah itu seperti menyimpan hujan yang tak sempat turun. Matanya gelisah, bibirnya bergetar seolah ingin menangis, namun ditahan oleh sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit. Joko menghentikan petikan gitarnya. Dia terpaku. Gadis itu berjalan melewatinya tanpa sadar kehadirannya. "Yuli," lirih Joko, mengucap nama yang baru saja ia tahu dari obrolan tetangga kontrakan. Kontrakan tempat Joko tinggal tampak seperti deretan rumah mungil bertingkat dua, tapi masing-masing hanya punya satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sempit, kamar mandi, dan jemuran di belakang. Ada 25 pintu di sana, berdiri rapat, seperti orang-orang yang terpaksa berbagi kehidupan dalam ruang yang sesat. Ia tinggal di nomor 7A, paling pojok dekat tandon air. Tak ada yang menyangka bahwa pemuda yang setiap pagi mengamen di pasar dan sesekali membantu memperbaiki genteng tetangga itu sebenarnya adalah anak tunggal dari pemilik PT Suryajaya, pabrik makanan ternak terbesar di Jawa Tengah. Ayahnya, Pak Suryo, seorang pengusaha keras dan tegas, memutuskan hubungan dengannya sejak Joko menolak dijodohkan dengan anak kolega bisnisnya. "Ayah, Joko ingin hidup sesuai pilihan Joko, bukan rencana ayah," bentaknya waktu itu. Dan itu terakhir kali dia melihat rumah megah di bukit sana. Kini ia hidup di antara deretan pintu, bersama suara tikus di atap, dan tetangga yang lebih mengenal penderitaan daripada harapan. Pikiran Joko terus kembali pada gadis bernama Yuli itu. Ia tak banyak tahu, hanya pernah mendengar dari Bu Yanti, tetangga sebelah, bahwa Yuli tinggal bersama bibinya yang galak, Mira, di gang kecil dekat lapangan. Yuli anak yatim piatu, drop out dari SMP karena tak sanggup membayar SPP. Sejak kecil dititipkan kepada Bibi Mira, adik perempuan ayahnya. Tapi Bibi Mira bukanlah sosok pengasuh penuh kasih. Ia lebih seperti pemilik kontrakan yang menyewakan ruang dan meminta bayaran dengan ancaman. Semua harta peninggalan orang tua Yuli, rumah, sawah kecil, dan perhiasan ibunya entah kemana. Kata orang, dijual habis oleh Mira atas nama perwalian. Di tangan Mira, Yuli lebih mirip pembantu. Mencuci, menyapu, memasak. Kalau ada uang belanja yang hilang 1.000 perak saja, tangannya akan merah kena cubit. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Tapi mata itu seperti menyimpan nyala yang tak mau padam. Sore itu, Joko duduk di tangga belakang kontrakan,
memandangi langit yang mulai berubah jingga. Di tangan kanannya, gitar kesayangannya. Tapi tak ada lagu. Hanya diam yang menggantung. Ia memikirkan Yuli. Wajahnya yang gelisah, langkah tergesa itu, ada sesuatu yang tak beres. Di kontrakannya malam itu, Joko tak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia terus bersembunyi? Haruskah ia terus menjadi pengamen sementara gadis seperti Yuli harus merasakan perih dunia sendirian? Suatu malam, saat hujan gerimis menyelimuti kampung, Yuli tanpa sengaja memecahkan guci kesayangan Bibi Mirah. Guci itu adalah warisan keluarga yang sangat berharga bagi Bibi Mirah. Mendengar suara pecahan, Bibi Mirah segera menghampiri dan melihat pecahan guci berserakan di lantai. Yuli, apa yang kau lakukan? Kau tahu betapa berharganya guci itu, teriak Bibi Mirah dengan mata melotot. Aku tidak sengaja, Bibi. Maafkan aku, jawab Yuli dengan suara gemetar. Maaf tidak akan mengembalikan guci itu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Bentak Bibi Mirah sambil melempar mengenai tangan kanannya. Dengan hati hancur dan air mata mengalir di pipinya dan tangan luka, Yuli mengambil jaket tipisnya dan keluar dari rumah. Hujan gerimis membasahi tubuhnya saat ia berjalan tanpa tujuan di tengah malam yang sunyi. Kegelapan dan dingin malam menambah kesedihan yang ia rasakan. Sementara itu, Joko, seorang pemuda yang bekerja sebagai pengamen, baru saja pulang dari pekerjaannya. Ia melihat seorang gadis berjalan sendirian di tengah hujan dengan wajah yang penuh kesedihan. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya Joko dengan suara lembut. Yuli menoleh dan melihat Joko dengan mata yang penuh air mata. Dengan rasa takut, Yuli tidak bisa berkata. Joko merasa iba melihat kondisi Yuli. "Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kontrakan saya. Tidak besar, tapi setidaknya kamu bisa berteduh dan menghangatkan diri." Yuli tidak mau karena tahu bukan mukrimnya, namun demi keselamatan dan keamanan Yuli, Joko meyakinkan pada Yuli bahwa dirinya orang baik-baik. Melihat ketulusan di mata Joko, ia akhirnya mengangguk. "Terima kasih," ucapnya lirih. Sesampainya di kontrakan, Joko segera membuatkan teh hangat untuk Yuli. "Minumlah, ini bisa menghangatkan tubuhmu," katanya sambil menyerahkan cangkir teh. Yuli menerima teh itu dan meminumnya perlahan. Kehangatan teh sedikit mengurangi dingin yang ia rasakan. Setelah itu, Joko menyiapkan tempat tidur di kamar untuk Yuli. Di sebuah malam yang sunyi, Yuli duduk termenung di sudut ruang kontrakan yang sempit. Dinding-dindingnya yang tipis seakan menyerap setiap desah napasnya. Di luar, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, ada badai yang tak kunjung reda. Yuli teringat akan Bibi Mirah, wanita yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Orang tuanya sudah lama meninggal dunia karena sakit. Yuli tinggal bersama Bibi Mirah di rumah yang kini terasa asing baginya. Namun, malam itu, segalanya berubah. Semua bermula ketika Yuli tanpa sengaja menjatuhkan guci porselen kesayangan Bibi Mirah. Guci itu adalah peninggalan almarhum suaminya, yang selalu diletakkan di meja ruang tamu. Bibi Mirah sangat menyayangi guci tersebut, dan ketika mendapati gucinya pecah, amarahnya meledak dan mengusirnya. Kemudian juga teringat tatkala ia sedang membawakan kopi permintaan Bibi Mirah terpelanting dan kopinya tumpah di lantai dan gelasnya pecah. "Kamu bodoh. Itu gelas mahal warisan keluarga. Kamu tidak tahu betapa berharganya itu," bentak Bibi Mirah. Yuli terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, Bibi Mirah mengusirnya dari rumah. "Pergi dari sini. Kamu tidak pantas tinggal di rumah ini," kata Bibi Mirah dengan suara penuh kebencian. Kata-kata itu selalu diulang saat marah. "Kamu lagi ngalamun ya?" kata Joko lembut, yang membuat lamunan Yuli buyar. "Kamu tidak sendirian. Aku di sini, dan aku akan membantumu," kata Joko dengan tulus. Kebaikan Joko membuat Yuli merasa diterima dan dihargai. Ia merasa seperti menemukan tempat yang aman setelah sekian lama merasa terbuang.
Malam itu, Yuli tidur nyenyak di kontrakan Joko, merasa untuk pertama kalinya dalam waktu lama bahwa ia tidak sendirian. Yuli, aku ingin kamu tahu bahwa kamu berharga. Kamu tidak perlu merasa sendiri, kata Joko dengan lembut. Air mata Yuli menetes, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Ia merasa diterima, dihargai, dan yang terpenting, ia merasa dimanusiakan. Sejak hari itu, Yuli tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa meskipun hidup memberinya cobaan, selalu ada kebaikan dan harapan yang menunggu untuk ditemukan. Kamu bisa tidur di kamar, aku akan tidur di ruang tamu. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat, kata Joko sambil tersenyum. Yuli merasa terharu dengan kebaikan Joko. Terima kasih banyak, Joko. Aku tidak tahu harus bagaimana jika tidak bertemu kamu malam ini. Malam itu, Yuli tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan harinya, Joko mengajak Yuli sarapan bersama. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing, dan Yuli merasa nyaman berbagi cerita dengan Joko. Suatu hari, Joko berkata, Yuli, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Tapi aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Yuli tersenyum dan menjawab, terima kasih, Joko. Aku juga merasa hidupku menjadi lebih berarti sejak bertemu kamu. Pagi itu sehabis sholat subuh, Yuli nampak bingung, apa yang harus dikerjakan, karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan wanita di pagi hari. Membaca kecanggungan, Joko berkata dengan halus, kamu bisa tinggal di sini sementara, sampai kamu tahu harus kemana. Yuli ragu sejenak. Tinggal bersama pria yang baru dikenalnya tentu bukan keputusan mudah. Namun, melihat ketulusan dan perhatian Joko, ia akhirnya mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya, Yuli mulai terbiasa dengan kehidupan di kontrakan Joko. Joko selalu memperlakukannya dengan hormat dan menjaga jarak. Setiap pulang mengamen, Joko membawa makanan untuk mereka berdua dan sering mengajak Yuli berbincang tentang berbagai hal. Yuli mulai merasa nyaman dan perlahan membuka diri. Ia menceritakan masa lalunya, tentang orang tuanya, dan perlakuan bibinya selama ini. Joko mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan moral yang selama ini Yuli butuhkan. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam, Joko berkata, Yuli, kamu berhak bahagia. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Kata-kata itu membekas di hati Yuli. Ia mulai percaya bahwa mungkin ada harapan baru dalam hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kontrakan sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Yuli. Ia terbangun dari tidur yang nyenyak, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak tinggal bersama bibinya, Mira. Suasana tenang dan damai di kontrakan Joko memberikan rasa aman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Joko sudah tidak ada di rumah. Seperti biasa, ia pergi mengamen sejak pagi untuk mencari nafkah. Namun, di meja makan, Yuli menemukan sepiring nasi goreng dan teh hangat dengan catatan kecil bertuliskan, Selamat pagi, Yuli. Sarapan dulu ya, Joko. Hati Yuli hangat membaca pesan sederhana itu. Hari-hari berlalu, dan Yuli mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia membersihkan kontrakan, memasak, dan sesekali membaca buku-buku yang Joko pinjamkan dari perpustakaan. Joko selalu pulang dengan senyum, membawa makanan, dan cerita-cerita lucu dari pengalamannya mengamen. Perlahan, Yuli mulai merasa nyaman dan aman. Namun, trauma masa lalunya masih membayangi. Setiap kali mendengar suara keras atau teriakan dari luar, Yuli akan gemetar dan bersembunyi di sudut ruangan. Joko menyadari hal itu dan selalu berusaha menenangkannya dengan kata-kata lembut. Di suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras kontrakan, Yuli memberanikan diri untuk berbicara. Joko, terima kasih sudah membantuku. Aku tidak tahu harus bagaimana jika tidak bertemu kamu, katanya dengan suara pelan. Joko tersenyum, menatap Yuli dengan lembut. Yuli, kamu tidak sendiri. Aku senang ada kamu di sini, wanita solehah dan rajin ibadah. Yuli tersenyum malu.
Itu adalah kewajiban saya sebagai muslimah, jawabnya. Kata-kata Joko memberikan kekuatan baru bagi Yuli. Ia mulai membuka diri, menceritakan masa lalunya, ketakutannya, dan harapannya. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Yuli merasa beban di hatinya mulai berkurang. Kepercayaan yang tumbuh antara mereka menjadi cahaya baru dalam hidup Yuli, memberikan harapan bahwa masa depan bisa lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Yuli mulai membantu Joko dalam pekerjaannya. Mereka berdua menjadi tim yang solid, saling mendukung dan menguatkan. Yuli merasa hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik, Joko pun hal yang sama. Hidupnya lebih nyaman, dengan bimbingan Yuli ia belajar membaca Al-Quran dan sholat. Dalam benak Yuli timbul tanda tanya, Joko bisa membiayai hidup di kota besar, hanya dengan mengamen gumam dalam hatinya. Yuli tidak mengetahui bahwa Joko sebenarnya adalah pewaris tunggal dari sebuah pabrik makanan ternak terbesar di Jawa Tengah. Joko memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya karena kekecewaannya terhadap orang tuanya yang ingin menjodohkannya dengan anak kolega mereka. Bagi Joko, mengamen adalah bentuk ekspresi dari kekecewaannya dan cara untuk menemukan jati dirinya sendiri. Ia ingin hidup mandiri dan jauh dari bayang-bayang keluarganya. Suatu malam, sepulang dari mengamen, Joko membawa ayam goreng Lamongan untuk mereka makan bersama. Ketika ia membuka pintu kontrakan, ia terkejut mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu dan menenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Joko. Ia melangkah pelan menuju sumber suara dan melihat Yuli sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Hati Joko terasa hangat dan nyaman melihat pemandangan tersebut. Yuli, suaramu indah sekali, kata Joko dengan lembut. Yuli tersenyum malu. Terima kasih, Joko. Membaca Al-Quran membuat hatiku tenang. Dan maaf tadi belum menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambah senyuman Yuli yang manis. Di sebuah kontrakan sederhana yang menjadi tempat tinggal bagi beberapa penghuni dengan latar belakang beragam. Di antara mereka, Joko, seorang pengamen jalanan, menjadi sosok yang menarik perhatian. Penampilannya yang bersih dan sikapnya yang ramah membuatnya berbeda dari pengamen pada umumnya. Joko tinggal di kontrakan itu sendirian. Meskipun pekerjaannya sebagai pengamen tidak menjanjikan kekayaan, kontrakannya selalu rapi dan nyaman. Hal ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan penghuni lainnya. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Joko? Mengapa ia memilih hidup sederhana padahal tampaknya ia mampu hidup lebih layak? Di sebuah pagi yang cerah di kontrakan asri, suasana tenang mendadak berubah ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti di depan kontrakan. Para penghuni kontrakan yang sedang menikmati sarapan sederhana di teras rumah saling berpandangan, heran dengan kedatangan mobil yang tidak biasa itu. Dari dalam mobil, keluar seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi dan berwibawa. Ia adalah Pak Suryo, pemilik pabrik makanan ternak terbesar di Jawa Tengah. Kedatangannya ke kontrakan ini bukan tanpa alasan. Ia mendapat informasi dari salah satu pemasoknya bahwa putranya, Joko, yang telah lama meninggalkan rumah, tinggal di kontrakan ini. Pak Suryo melangkah menuju pintu kontrakan dan mengetuknya dengan sopan. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh Joko yang terkejut melihat ayahnya berdiri di depan pintu. "Pak, ayah," ucap Joko dengan suara pelan. "Joko, nak, ayah datang menjemputmu pulang," kata Pak Suryo dengan nada penuh harap. Joko terdiam sejenak, lalu mempersilakan ayahnya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun bersih dan nyaman. Ayah tahu, mungkin ayah telah membuat kesalahan di masa lalu dengan memaksakan kehendak. Tapi sekarang, ayah tinggal sendiri. Ibumu sudah tiada. Ayah ingin kita bersama lagi, ujar Pak Suryo dengan mata berkaca-kaca. Joko menunduk, merenung sejenak sebelum menjawab. "Ayah, aku menghargai kedatangan ayah dan niat baik ayah. Tapi aku sudah menemukan kehidupanku di sini. Aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih sendiri," jawab Joko dengan lembut. Pak Surya terdiam, menatap putranya dengan mata penuh penyesalan. Ia mengangguk pelan, menerima keputusan Joko meskipun hatinya berat. "Baiklah,
Nak, ayah tidak akan memaksa. Tapi ingat, pintu rumah selalu terbuka untukmu kapan saja kamu ingin pulang, kata Pak Suryo sebelum berpamitan. Setelah kepergian Pak Suryo, Joko duduk termenung di ruang tamu. Yuli, yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka dari dapur, menghampiri Joko dan duduk di sampingnya. Kamu yakin dengan keputusanmu, Joko? Tanya Yuli dengan lembut. Joko menoleh dan tersenyum. Aku yakin, Yuli. Aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan yang ditawarkan ayah. Yuli mengangguk, memahami perasaan Joko. Mereka duduk bersama dalam keheningan, menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Hari itu menjadi titik balik dalam kehidupan Joko. Ia semakin yakin dengan pilihannya untuk hidup mandiri dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsipnya. Meskipun menghadapi tantangan, ia merasa lebih hidup dan bahagia dengan keputusan yang diambilnya. Malam itu, suasana di kontrakan sederhana tempat Joko dan Yuli tinggal terasa berbeda. Setelah pertemuan yang mengharukan dengan ayahnya, Joko duduk termenung di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Yuli, yang sedang menyeduh teh di dapur, memperhatikan kegelisahan Joko. Joko, ada apa? Sejak tadi kamu diam saja, tanya Yuli sambil meletakkan 2 cangkir teh di meja. Joko menatap Yuli dengan mata yang penuh keraguan. Yuli, ayah ingin aku pulang ke rumah. Dia sangat merindukanku. Tapi aku tidak bisa membayangkan pulang tanpa kamu. Yuli terkejut mendengar pernyataan Joko. Tapi aku hanya orang biasa, Joko. Aku tidak pantas tinggal di rumah mewah seperti milikmu. Joko menatap Yuli dan berkata dengan lembut. Yuli, kamu lebih dari sekadar orang biasa bagiku. Kamu adalah orang yang telah menemaniku di saat-saat sulit. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Yuli menunduk, air mata mengalir di pipinya. Aku takut, Joko. Takut tidak diterima, takut dianggap tidak layak. Joko menghapus air mata Yuli dengan ibu jarinya. Yuli, kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Aku akan selalu ada di sampingmu, mendukungmu. Mari kita hadapi semuanya bersama. Setelah beberapa saat hening, Yuli mengangguk pelan. Baiklah, Joko. Aku akan ikut denganmu. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pulang ke rumah Pak Suryo. Yuli masih merasa canggung, namun Joko terus meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Matahari pagi menyinari kontrakan sederhana Joko. Hari itu, Joko dan Yuli bersiap untuk perjalanan ke Semarang. Bagi Yuli, ini adalah kunjungan pertamanya ke kota tersebut. Setelah memastikan semua barang bawaan lengkap, mereka memesan layanan Grab untuk menuju stasiun Gambir. Perjalanan ke stasiun Gambir biasanya memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Di dalam mobil Grab, Yuli tampak antusias namun juga sedikit gugup. Aku belum pernah ke Semarang sebelumnya, Jot, kata Yuli. Tenang saja, nanti kita jalan-jalan di kota lama dan mencicipi lumpia khas Semarang, jawab Joko sambil tersenyum. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, mereka tiba di stasiun Gambir dengan cukup waktu sebelum keberangkatan kereta. Mereka memilih untuk naik KA Argo Muria yang dijadwalkan berangkat pukul 7 WIB dan tiba di Semarang Tawang pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu, mereka menikmati sarapan ringan di salah satu kios makanan di stasiun. Kereta berangkat tepat waktu. Di dalam kereta eksekutif kereta api Argo Muria yang nyaman, Yuli menikmati pemandangan yang berubah dari gedung-gedung tinggi Jakarta menjadi sawah dan perbukitan. Lihat! Indah sekali pemandangannya, ujar Yuli dengan mata berbinar. Joko tersenyum, senang melihat Yuli menikmati perjalanan pertamanya ke Semarang. Tepat pukul 12.10 WIB, kereta tiba di stasiun Semarang Tawang. Udara Semarang yang hangat menyambut mereka. Akhirnya sampai juga, kata Joko sambil membantu Yuli turun dari kereta. Mereka berencana untuk berziarah ke makam ibunya dan mengunjungi beberapa tempat wisata di Semarang, termasuk Kota Lama, Lawang Sewu, serta mencicipi kuliner khas seperti lumpia dan tahu gimbal. Perjalanan ini menjadi kenangan indah bagi Joko dan Yuli,
terutama bagi Yuli yang pertama kali mengunjungi Semarang. Dengan bantuan layanan transportasi yang nyaman dan tepat waktu, mereka dapat menikmati perjalanan tanpa hambatan. Sesampainya di rumah Pak Suryo, Yuli terkesima melihat kemegahan rumah tersebut. Namun, sambutan hangat dari Pak Suryo membuatnya merasa diterima. "Selamat datang di rumah kami, Yuli. Terima kasih telah menjaga Joko selama ini," kata Pak Suryo dengan senyum hangat. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah megah milik keluarga Joko. Yuli terbangun di kamar tamu yang luas dengan perabotan mewah. Dia masih merasa seperti bermimpi berada di tempat seperti ini. "Selamat pagi, Yuli," sapa Pak Suryo saat Yuli turun ke ruang makan. "Semoga tidurmu nyenyak." "Selamat pagi, Pak." "Terima kasih, saya tidur dengan nyenyak," jawab Yuli dengan senyum malu-malu. Joko sudah menunggu di meja makan, tersenyum melihat Yuli. "Ayo, Yuli, sarapan bersama kami." Yuli duduk di meja makan yang penuh dengan berbagai hidangan lezat. Dia merasa canggung, namun kehangatan keluarga Joko membuatnya perlahan merasa nyaman. Setelah sarapan, Joko mengajak Yuli berkeliling rumah. Dia menunjukkan berbagai ruangan, termasuk taman belakang yang indah. "Yuli, aku ingin kamu merasa rumah ini adalah rumahmu juga," kata Joko dengan tulus. Yuli terharu mendengar kata-kata Joko. Dia mulai menyadari bahwa kehidupan barunya bersama Joko dan keluarganya adalah awal dari babak baru yang penuh harapan. Suatu hari, Pak Suryo memutuskan untuk mengadakan acara syukuran sebagai ungkapan rasa syukur atas kembalinya Joko dan untuk memperkenalkan Yuli kepada keluarga besar serta rekan-rekan bisnisnya. Persiapan pun dilakukan dengan meriah, dan seluruh anggota keluarga sibuk membantu. Hari yang dinantikan pun tiba. Tamu-tamu mulai berdatangan, memenuhi halaman rumah yang telah dihias dengan indah. Yuli, yang mengenakan kebaya sederhana namun anggun, duduk di samping Joko dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia. Setelah semua tamu berkumpul, Pak Suryo naik ke panggung kecil yang telah disiapkan. Dengan suara lantang, ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan menyampaikan rasa syukurnya atas kembalinya putra tunggalnya. Kemudian, Joko mengambil alih mikrofon. Dengan tatapan penuh cinta, ia menatap Yuli dan berkata, "Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada semua wanita yang telah menemani saya dalam masa-masa sulit, yang telah memberikan saya semangat dan cinta tanpa syarat. Dia adalah Yuli, dan saya dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah calon istri saya." Suasana menjadi hening sejenak, kemudian disambut dengan tepuk tangan meriah dari para tamu. Yuli menunduk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia merasa terharu dan mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar diterima dan dicintai. Setelah acara selesai, banyak tamu yang menghampiri Yuli, memberikan ucapan selamat dan menyambutnya dengan hangat. Perasaan canggung yang sempat ia rasakan perlahan menghilang, digantikan dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Malam itu, sebelum tidur, Yuli duduk di balkon kamar, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, dari masa kecil yang penuh penderitaan hingga akhirnya menemukan kebahagiaan bersama Joko. Dengan hati yang penuh syukur, ia berdoa agar kebahagiaan ini terus berlanjut dan mereka dapat membangun kehidupan yang bahagia bersama. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pernikahan Joko dan Yuli akan dilangsungkan di sebuah gedung yang indah namun sederhana, mencerminkan keinginan mereka untuk merayakan cinta tanpa berlebihan. Meskipun tidak mengadakan pesta besar, suasana tetap hikmat dan penuh kebahagiaan. Yuli mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, sementara Joko tampak gagah dengan setelan jas yang serasi. Keduanya tersenyum bahagia, menyadari bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan baru mereka bersama. Prosesi akad nikah dimulai dengan lancar. Penghulu membimbing mereka melalui setiap langkah dengan penuh hikmah. Saat Joko mengucapkan ijab kabul, Yuli merasa hatinya berdebar, namun penuh keyakinan. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Kabul," sebagai tanda persetujuan. Setelah sah menjadi pasangan suami istri, mereka melanjutkan acara dengan resepsi sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada pelaminan megah,
namun kehangatan dan kebahagiaan terasa di setiap sudut ruangan. Makanan yang disajikan pun sederhana, namun lezat dan menggugah selera. Suasana penuh tawa dan canda, menciptakan kenangan indah yang akan dikenang selamanya. Yuli merasa sangat bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu indah. Dari seorang gadis yatim piatu yang hidup dalam penderitaan, kini ia menjadi bagian dari keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Setelah resepsi selesai, Joko dan Yuli duduk bersama di taman rumah mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai bersama. "Aku bersyukur bisa menikah denganmu, Yuli," kata Joko sambil memegang tangan Yuli. "Aku juga, Mas. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini," jawab Yuli dengan mata berbinar. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk selalu mendukung dan mencintai satu sama lain, melewati segala suka dan duka bersama. Pernikahan mereka bukan hanya tentang ikatan resmi, tetapi juga tentang komitmen untuk saling menjaga dan mencintai sepanjang hidup. Suatu hari, Yuli menerima kabar tentang kondisi Bibi Mirah. Meskipun luka masa lalu masih membekas, Yuli merasa terpanggil untuk membantu. Setelah berdiskusi dengan Joko, mereka memutuskan untuk menjemput Bibi Mirah dan membawanya ke Semarang. Sesampainya di rumah Joko, Bibi Mirah yang lemah bersimpuh di hadapan Yuli dengan mata berlinang air mata. "Maafkan Bibi, Yuli. Maafkan semua yang telah Bibi lakukan padamu," kata Mirah dengan suara penuh penyesalan. Yuli terdiam, hatinya bergejolak antara marah dan iba. Namun, dia tahu bahwa memaafkan adalah langkah untuk melepaskan beban masa lalu. "Bibi, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu hidupmu tidak mudah," kata Yuli dengan suara lembut. Mirah terkejut mendengar kata-kata Yuli. Dia menatap Yuli dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Yuli. Terima kasih telah memaafkan Bibi," kata Mirah sambil menitikkan air mata. Yuli menarik napas dalam-dalam. "Bibi, aku ingin Bibi tinggal bersamaku. Aku tidak ingin Bibi merasa sendirian," kata Yuli dengan tulus. Mirah terharu mendengar tawaran Yuli. Dia merasa bersyukur memiliki keponakan sebaik Yuli. "Aku akan tinggal bersamamu, Yuli. Aku akan berusaha menjadi bibi yang baik untukmu," kata Mirah dengan penuh harapan. Malam itu, Yuli dan Mirah duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Mereka menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu, kasih sayang keluarga tetap ada. "Maafkan Bibi, Yuli. Bibi telah hilaf dan tamak." Yuli memegang tangan Bibi Mirah dengan lembut. "Bibi, masa lalu telah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah kita bersama dan saling mendukung." Joko menambahkan, "Bibi, tinggallah bersama kami di Semarang. Kita adalah keluarga, dan keluarga saling menjaga." Bibi Mirah pun mulai menjalani kehidupan baru bersama Yuli dan Joko. Dengan dukungan mereka, ia perlahan pulih dari sakitnya dan mulai membantu di rumah. Joko, yang merupakan putra dari Pak Suryo, pemilik pabrik makanan ternak, bahkan menawarkan Bibi Mirah peran kecil di pabrik untuk memberinya semangat dan tujuan baru. Dengan memaafkan, Yuli dan Mirah memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Hari-hari setelah pertemuan emosional itu, Yuli dan Mirah mulai menjalani kehidupan baru bersama. Mereka menyadari bahwa untuk membangun kembali hubungan yang retak, diperlukan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Langkah pertama yang mereka ambil adalah membuka jalur komunikasi yang selama ini terhalang. Mereka mulai berbicara tentang perasaan, harapan, dan ketakutan masing-masing. Yuli menceritakan bagaimana perlakuan Mirah di masa lalu mempengaruhi hidupnya, sementara Mirah mengungkapkan penyesalannya dan alasan di balik tindakannya. Dengan mendengarkan satu sama lain, mereka mulai memahami perspektif masing-masing dan membangun kepercayaan kembali. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi Yuli berusaha untuk melepaskan dendam dan membuka hati untuk menerima Mirah kembali. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan untuk memulai lembaran baru. Mirah, di sisi lain,
berusaha menunjukkan perubahan dalam sikap dan tindakannya, berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Di balik kesuksesan PT Surya Jaya, perusahaan makanan ternak terkemuka di Indonesia, tersembunyi konflik yang mengancam kelangsungan bisnis. Dahulu Pak Suryo, pendiri perusahaan, berharap putranya, Joko, menikah dengan Bendra, putri dari kolega bisnisnya, untuk memperkuat aliansi keluarga dan bisnis. Namun, Joko memilih menikahi Yuli, gadis sederhana yang bukan berasal dari kalangan bisnis. Keputusan Joko memicu kemarahan kolega-koleganya Pak Suryo. Mereka merasa dihianati dan mulai menarik saham mereka dari perusahaan. Penarikan saham besar-besaran ini menyebabkan krisis keuangan di PT Surya Jaya. Joko dan Yuli berjuang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Mereka menghadapi tekanan dari luar, kehilangan kepercayaan investor, dan ancaman kebangkrutan. Namun, dengan semangat dan cinta mereka berusaha membuktikan bahwa nilai-nilai keluarga dan integritas lebih penting daripada kekuasaan dan uang. Setelah penarikan saham besar-besaran dari PT Surya Jaya akibat keputusan Joko menikahi Yuli, kehidupan mereka berubah drastis. Ia dengan suka rela meninggalkan kemewahan menjadi kesederhanaan, namun cinta mereka tetap teguh. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Semarang, Joko dan Yuli kini ia tinggal, sedangkan orang tua tetap tinggal di rumahnya bersama para asistennya. Pada suatu malam, dalam merenung Yuli, berkata, "Kita harus bangkit, Mas." Joko mengangguk. "Kita mulai dari nol, bersama." Mereka duduk berdua di teras rumah, memandangi langit senja yang mulai merona. Angin sepo-sepo meniup lembut, membawa harapan baru dalam hati mereka. Malam itu, mereka berbincang panjang tentang masa depan. Yuli mengusulkan untuk memanfaatkan keahliannya dalam memasak dan pengetahuan Joko tentang industri pakan ternak untuk memulai usaha baru. Bagaimana jika kita membuat pakan hewan peliharaan yang sehat dan alami? Joko terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ide yang bagus, Yul. Kita bisa mulai dari skala kecil dulu." Keesokan harinya, mereka mulai merancang rencana bisnis. Mereka menamai usaha mereka Purlie, sebuah merek pakan hewan peliharaan berbahan alami dan sehat. Dengan modal terbatas, mereka memproduksi pakan dalam jumlah kecil dan menjualnya di pasar lokal. Awalnya, penjualan lambat, namun mereka tidak menyerah. "Kita butuh strategi pemasaran yang lebih baik," ujar Joko. Mereka mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Salah satu postingan mereka viral, menarik perhatian banyak pecinta hewan. Pesanan mulai berdatangan dari berbagai kota. "Ini luar biasa, Mas," seru Yuli. Dengan permintaan yang meningkat, mereka menghadapi tantangan produksi. Mereka merekrut beberapa tetangga untuk membantu. "Kita bukan hanya membangun bisnis, tapi juga komunitas," kata Joko. Purlie mendapat penghargaan sebagai inovasi pakan hewan terbaik di Indonesia. Media mulai meliput kisah mereka. "Kami hanya ingin membuat hewan peliharaan bahagia," ujar Yuli dalam wawancara. Pak Suryo, ayah Joko, melihat kesuksesan mereka berbahagia sekali. Dia mengunjungi mereka. "Maafkan ayah, Joko, Yuli. Kalian telah membuktikan diri," katanya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berpelukan, menghapus luka lama. Dengan dukungan Pak Suryo, mereka memperluas bisnis ke berbagai kota di Indonesia. Mereka juga mulai mengekspor produk ke negara tetangga. "Ini baru permulaan," kata Joko. Mereka mendirikan yayasan untuk membantu peternak kecil dan pecinta hewan. Mereka juga memberikan pelatihan kewirausahaan. "Kami ingin kesuksesan ini dirasakan banyak orang," ujar Yuli. Purlie menjadi merek ternama, dan Joko serta Yuli menjadi simbol cinta dan ketekunan. Mereka membuktikan bahwa dari kehancuran bisa lahir kesuksesan yang lebih besar. "Bersama, kita bisa menghadapi apapun," kata Joko sambil menggenggam tangan Yuli. Dengan modal terbatas, Joko dan Yuli memproduksi pakan hewan peliharaan dalam jumlah kecil dan menjualnya di pasar lokal. Awalnya, penjualan lambat. "Kita butuh strategi pemasaran yang lebih baik," ujar Joko. Mereka mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka.
Mereka membuat akun Instagram dan Facebook untuk bisnis mereka, membagikan foto-foto produk, serta memberikan tips perawatan hewan peliharaan. Mereka juga mulai membuat konten video pendek yang menampilkan hewan peliharaan yang senang menikmati camilan buatan mereka. Perlahan, perhatian mulai datang. Beberapa pemilik hewan peliharaan tertarik mencoba produk mereka. Ulasan positif mulai bermunculan di media sosial. Camilan ini membuat kucing saya lebih aktif dan sehat, tulis seorang pelanggan. Dengan semangat, Joko dan Yuli terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Mereka mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Namun, tantangan baru muncul. Produksi yang meningkat membutuhkan peralatan dan bahan baku lebih banyak. Mereka harus mencari cara untuk memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas. Mereka memutuskan untuk mengajukan pinjaman mikro untuk membeli peralatan tambahan dan menyewa beberapa karyawan lokal. Dengan tim kecil yang berdedikasi, mereka mampu meningkatkan kapasitas produksi. Pemasaran digital mereka juga berkembang. Mereka mulai menggunakan iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka juga menjalin kerjasama dengan influencer hewan peliharaan untuk mempromosikan produk mereka. Dalam waktu singkat, merek mereka menjadi dikenal di kalangan pecinta hewan peliharaan. Permintaan terus meningkat, dan mereka mulai mempertimbangkan untuk membuka toko fisik di pusat kota. Dengan kerja keras dan dedikasi, Joko dan Yuli berhasil mengubah tantangan menjadi peluang. Mereka membuktikan bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat dan produk berkualitas, bisnis mereka dapat berkembang pesat meskipun dimulai dari nol. Setelah menghadapi tantangan dalam memasarkan produk pakan hewan peliharaan mereka secara konvensional, Joko dan Yuli memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan media sosial. Mereka membuat akun Instagram dan Facebook untuk bisnis mereka, Purlie, dan mulai membagikan konten menarik seputar produk mereka. Yuli, dengan kreativitasnya, membuat video pendek yang menampilkan hewan peliharaan menikmati camilan sehat buatan mereka. Salah satu video yang menampilkan seekor kucing lucu bernama Mochi yang antusias menyantap camilan mereka menjadi viral, mendapatkan ribuan like dan dibagikan oleh banyak pengguna. Ini luar biasa, Mas, seru Yuli dengan mata berbinar. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan dari berbagai kota. Mereka kewalahan namun juga bersemangat melihat respons positif dari pelanggan. Untuk memanfaatkan momentum ini, mereka mulai menggunakan strategi pemasaran digital yang lebih terstruktur. Mereka memanfaatkan fitur iklan berbayar di Instagram dan Facebook untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka juga mulai menjalin kerjasama dengan influencer hewan peliharaan untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, mereka aktif berinteraksi dengan pengikut mereka di media sosial, menjawab pertanyaan, dan membagikan tips perawatan hewan peliharaan. Mereka juga mengadakan kontes foto hewan peliharaan dengan hadiah produk gratis yang semakin meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan produk berkualitas, Purlie semakin dikenal di kalangan pecinta hewan peliharaan. Mereka mulai menerima pesanan dari luar negeri dan mempertimbangkan untuk memperluas bisnis mereka ke pasar internasional. Keberhasilan mereka tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Mereka merekrut warga sekitar untuk membantu produksi dan pengemasan, serta memberikan pelatihan tentang kewirausahaan dan pemasaran digital. Joko dan Yuli membuktikan bahwa dengan kreativitas, ketekunan, dan pemanfaatan teknologi, mereka dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan membangun bisnis yang sukses dari nol. Kesuksesan awal, Purlie, membawa kebahagiaan bagi Joko dan Yuli. Namun, dengan meningkatnya permintaan, mereka menghadapi tantangan baru dalam produksi. Kita harus meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas, ujar Joko. Mereka memutuskan untuk merekrut beberapa tetangga untuk membantu dalam proses produksi. Mereka memberikan pelatihan singkat tentang standar kebersihan dan kualitas produk. Kita bukan hanya membangun bisnis, tapi juga komunitas, kata Joko. Dengan bantuan tetangga, mereka mampu meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pelanggan.
Mereka juga mulai mempertimbangkan untuk memperluas bisnis mereka dengan membuka toko fisik di pusat kota. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Mereka harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga meskipun produksi meningkat. Mereka melakukan pengawasan ketat dan rutin melakukan uji kualitas pada produk mereka. Selain itu, mereka juga mulai menghadapi persaingan dari bisnis lain yang mencoba meniru produk mereka. Untuk menghadapi hal ini, mereka terus berinovasi dengan menciptakan varian baru dan meningkatkan kualitas produk mereka. Mereka juga memperkuat strategi pemasaran mereka dengan memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan komunitas pecinta hewan. Mereka membagikan konten-konten menarik dan informatif, serta berinteraksi dengan pengikut mereka untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Dengan kerja keras dan dedikasi, Joko dan Yuli berhasil mengatasi tantangan baru dalam bisnis mereka. Mereka tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga menciptakan komunitas yang solid dan saling mendukung. Berita tentang keberhasilan Purlie menyebar luas. Media nasional mulai meliput kisah inspiratif mereka, dari perjuangan memulai bisnis dengan modal terbatas hingga meraih penghargaan bergengsi. Artikel dan liputan tentang mereka muncul di berbagai platform, menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejak mereka dalam berwirausaha dengan hati dan inovasi. Pengakuan ini membuka peluang baru bagi Purlie. Mereka menerima tawaran kerjasama dari berbagai pihak, termasuk distributor besar dan investor yang tertarik untuk membantu mereka memperluas jangkauan pasar. Namun, Joko dan Yuli tetap berpegang pada prinsip mereka untuk menjaga kualitas dan nilai-nilai yang telah mereka bangun sejak awal. Dengan semangat yang semakin berkobar, mereka mulai merancang strategi ekspansi bisnis yang tetap berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas. Mereka juga mulai mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, membuka jalan bagi Purlie untuk dikenal di kancah global. Setelah meraih penghargaan nasional dan mendapatkan pengakuan luas, Purlie memasuki fase baru dalam perjalanannya. Dengan dukungan dari Pak Suryo, ayah Joko yang sebelumnya sempat menarik investasinya, mereka memulai ekspansi bisnis ke berbagai kota di Indonesia. Pak Suryo, terkesan dengan dedikasi dan keberhasilan Joko dan Yuli, memutuskan untuk kembali berinvestasi dan memberikan dukungan penuh. Ia membantu mereka menjalin koneksi dengan distributor dan mitra bisnis di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Dengan jaringan distribusi yang semakin luas, Purlie mampu menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Mereka juga mulai menyesuaikan produk mereka dengan preferensi lokal di setiap daerah, menciptakan varian rasa yang sesuai dengan selera hewan peliharaan di berbagai wilayah. Tidak hanya fokus pada pasar domestik, Joko dan Yuli juga mulai menjajaki peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mereka melakukan riset pasar dan menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pasar di negara-negara tersebut. Dengan strategi pemasaran digital yang efektif dan kerjasama dengan mitra lokal, Purlie berhasil menembus pasar internasional. Produk mereka mulai tersedia di toko-toko hewan peliharaan di berbagai negara Asia Tenggara, mendapatkan sambutan positif dari pelanggan baru. Ekspansi ini juga membawa dampak positif bagi komunitas lokal di Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan, mereka membuka lebih banyak lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam proses produksi dan distribusi. Joko dan Yuli tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas produk dan nilai-nilai yang telah mereka bangun sejak awal. Mereka terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, memastikan bahwa Purlie tetap menjadi pilihan utama bagi pecinta hewan peliharaan di dalam dan luar negeri. Setelah meraih kesuksesan dengan Purlie, Joko dan Yuli merasa bahwa pencapaian mereka bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa banyak peternak kecil dan pecinta hewan di Indonesia yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kami ingin kesuksesan ini dirasakan banyak orang, ujar Yuli dengan penuh semangat. Dengan tekad tersebut, mereka mendirikan Yayasan Purlie, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan peternak kecil dan pecinta hewan melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha.
Yayasan Purlia memiliki beberapa program utama: pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, bantuan modal usaha, dan adopsi hewan. Program-program yayasan ini mulai memberikan dampak positif di berbagai komunitas. Banyak peternak kecil yang sebelumnya kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka, kini mampu meningkatkan produksi dan pendapatan. Pecinta hewan yang mengikuti pelatihan juga lebih memahami cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Salah satu contoh sukses adalah Pak Budi, seorang peternak ayam di desa dekat Semarang. Setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal dari yayasan, ia berhasil meningkatkan produksi telurnya dan menjualnya ke pasar lokal dengan harga yang kompetitif. Untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program, Yayasan Purlia menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, seperti universitas dan sekolah kejuruan. Mahasiswa dan siswa diberikan kesempatan untuk magang dan terlibat langsung dalam program-program yayasan, sehingga mereka mendapatkan pengalaman praktis dalam bidang kewirausahaan dan perawatan hewan. Upaya Joko dan Yuli melalui Yayasan Purlia mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Mereka menerima penghargaan dari pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Media nasional juga meliput kisah inspiratif mereka, menginspirasi banyak orang untuk turut serta dalam gerakan sosial ini. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan, Joko dan Yuli kini berdiri teguh sebagai simbol cinta, ketekunan, dan keberanian untuk memulai dari nol. Purlia, yang dulunya hanya sebuah impian sederhana, kini telah berkembang menjadi merek ternama yang dikenal luas di Indonesia dan mancanegara. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pak Suryo yang kembali mempercayakan investasinya, Purlia berhasil memperluas jangkauan pasar ke berbagai kota besar di Indonesia. Mereka juga mulai mengekspor produk ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, menjadikan merek mereka dikenal di kancah internasional. Inovasi terus menjadi kunci kesuksesan mereka. Joko dan Yuli selalu berusaha untuk menghadirkan produk-produk baru yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga terus mengembangkan teknologi produksi untuk memastikan efisiensi dan. Namun, kesuksesan bisnis bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Joko dan Yuli selalu berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui Yayasan Purlia, mereka telah membantu banyak peternak kecil dan pecinta hewan untuk mengembangkan usaha mereka melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal. Program-program yayasan ini telah memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Banyak peternak kecil yang sebelumnya kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka, kini mampu meningkatkan produksi dan pendapatan. Pecinta hewan yang mengikuti pelatihan juga lebih memahami cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Upaya Joko dan Yuli dalam mengembangkan bisnis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Mereka menerima penghargaan dari pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Media nasional juga meliput kisah inspiratif mereka, menginspirasi banyak orang untuk. Di tengah kesibukan mereka, Joko dan Yuli selalu menyempatkan waktu untuk bersama. Mereka percaya bahwa kebersamaan adalah kunci untuk membangun masa depan yang cerah. Setiap tantangan yang mereka hadapi bersama, saling mendukung dan menguatkan. Suatu sore, di teras rumah mereka yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Joko menggenggam tangan Yuli dan berkata, "Bersama, kita bisa menghadapi apapun." Yuli tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. "Dan bersama, kita akan terus membuat dunia ini lebih baik," jawabnya. Dengan tekad yang kuat dan cinta yang tulus, Joko dan Yuli melangkah maju, membangun masa depan yang cerah, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan dunia di sekitar mereka.